Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Heni Setianingrum. Saya mahasiswa PJJ Informatika dari Universitas Sabar Asia. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya mempresentasikan tentang ujian akhir semester saya pada mata kuliah Data Mining dengan judul segmentasi pelanggan dari hotel di Lisbon, Portugal berdasarkan demografis pelanggan yang melalui metode Cummins Clustering. Oke, langsung saja. Di sini saya memiliki 5 topik utama. Yang pertama latar belakang, 2 rumusan masalah, 3 tujuan penulisan, 4 tahap clustering dan hasil, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Pada tahap yang pertama ini, yang menjadi latar belakang pengambilan penelitian saya ini karena yang pertama, perhotelan terdiri atas perpaduan antara produk layanan, desain bangunan, lokasi strategis, interior dan eksterior kamar hotel, restoran, suasana, fasilitas, juga makanan juga, serta minuman. Namun tidak semua hotel mampu memberikan layanan yang memuaskan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut. Ada kesenjangan yang menjadi salah satu faktornya. Berikut adalah beberapa kesenjangan, yaitu di bagian fasilitas dan desain hotel itu sendiri. Maka perlu dilakukan evaluasi sehingga bisa memberikan strategi pemasaran yang bagus. Itulah yang menjadi dasar dari penelitian yang saya buat ini, yaitu yang berjudul segmentasi pelanggan dari hotel di Lisbon, Portugal berdasarkan demografis pelanggan yang melalui metode Cummins Clustering. Yang menjadi rumusan masalah di sini ada dua. Yang pertama, bagaimana proses penerapan clustering dan algoritma Cummins ini dalam melakukan segmentasi pelanggan dari data hotel di Lisbon, Portugal. Kedua, bagaimana karakteristik dari data yang sudah disegmentasi tadi. Tujuan dari penelitian ini ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana penerapan clustering dan algoritma Cummins untuk melakukan segmentasi pelanggan. Kedua, mengetahui nilai-nilai dari cluster yang telah dibuat tadi. Tahap dari clustering ini menggunakan metodologi yaitu CRISPDM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining. Di sini ada 6 tahap. Yang pertama, business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan yang terakhir deployment. Langsung saja ke tahap yang pertama, yaitu business understanding. Pada tahap ini, saya mengambil beberapa indeks yang menjadi dasar untuk memahami pola perilaku pelanggan berdasarkan data yang sudah saya dapat. Di sini data yang saya ambil yaitu pada atribut fasilitas hotel, kemudian letak kamar hotel, kemudian suasana kamar hotel, dan juga berapa lama pelanggan menginap di hotel tersebut, serta berapa orang yang menginap pada satu kamar tersebut. Data atribut yang saya gunakan seperti di layar ini ada 15 atribut. Kemudian tahap kedua yaitu data understanding. Di sini ada 2 tahap yaitu pengumpulan dan pengambilan data. Di sini dataset yang saya ambil berasal dari platform Kaggle yang berisi 60.867 baris data dengan 31 fitur dengan nama Hotel Customer Dataset. Kemudian yang kedua yaitu seleksi data pelanggan. Seperti pada business understanding tadi, untuk mendukung dari saya anu, proses dari memahami karakteristik eh, permintaan pelanggan, maka beberapa atribut yang saya pilih ini untuk untuk mendukung dari cara pengambilan data saya, yaitu ada 15 atribut seperti yang ada di layar ini. Ini adalah data-data atribut yang saya pilih dalam proses clustering ini, terdiri dari 15 atribut seperti yang ada di layar.
Kemudian tahap ketiga yaitu data preparation. Di tahap ini saya melakukan normalisasi data. Ini bertujuan untuk menyetarakan skala dari tiap data tadi, di mana pada atribut room night dan person night itu tuh terdapat perbedaan dari satu data ke data yang lain yang cukup signifikan. Maka diperlukannya normalisasi data ini. Saya menggunakan metode min-max scalar dengan rumus X norm, X normalisasi sama dengan minus X minimal dibagi X maksimal dikurangi X minimal. Hasil dari normalisasi data saya yang sudah saya lakukan yaitu seperti di layar ini pada Personact sudah saya normalisasi datanya dan juga pada Roomneck juga seperti itu. Kemudian tahap keempat yaitu modeling. Cummins di sini merupakan algoritma unsupervised learning yang dipakai pada metode clustering, di mana setiap cluster diwakili oleh centroid atau titik pusat cluster. Dengan algoritma Cummins ini meminimalkan jarak dari antar titik data dengan titik pusat tersebut. Euclidean descent ini adalah salah satu metrik jarak yang digunakan untuk mengukur kemiripan antar instan data. Rumusnya sama dengan D kurung XI, si J, kurung tutup sama dengan akar dari sigma N, kurung dari nilai XI dikurangi C, J dikuadratkan. Jadi setelah mendapatkan nilai dari Euclidean Descent ini, saya mengimport datanya ke aplikasi RapidMiner, di mana pada aplikasi RapidMiner ini saya memakai beberapa nilai dari K. K di sini adalah cluster, dimulai dari nilai K sama dengan 2 sampai dengan K sama dengan 8. Dari nilai-nilai yang sudah saya masukkan itu didapatkan suatu nilai distance di mana dari nilai distance itu saya gunakan metode elbow atau elbow di sini merupakan siku sehingga maksud dari metode elbow ini adalah melihat nilai dari perbedaan dari nilai sebelumnya dengan nilai setelahnya yang membentuk suatu sudut seperti siku 90 derajat yang mendekati sudut 90 derajat itu. Dan hasilnya seperti yang ada di layar ini, di mana pada klaster 4 ini, perbedaan dari klaster 3 sebelumnya ke klaster 5 ini cukup signifikan, sehingga nilai dari klaster 4 ini merupakan nilai terbaik dengan menggunakan elbow method ini. Ini adalah hasil dari klaster 4 K sama dengan 4 yaitu klaster 4 di mana jumlah distribusi pelanggannya ialah menjadi 4 klaster. Yang pertama, klaster 0 terdiri dari 29.000 sekian pelanggan, merupakan kelompok klaster yang paling besar. Kedua, yaitu klaster 1 terdiri dari 8.397 data pelanggan, merupakan nilai klasternya lebih kecil dari klaster sebelumnya, yaitu klaster 0. Kemudian klaster 2 yang terdiri dari 18.735 data pelanggan. Ini merupakan klaster kedua terbesar. Dan terakhir yaitu klaster ketiga yang merupakan klaster terkecil dengan nilai datanya yaitu 4.625 data pelanggan. Tahap yang kelima yaitu evaluasi setelah didapat bahwa klaster 4 itu merupakan clustering yang terbaik, maka perlu dilakukan pengujian dengan metode DBI atau Device Bolding Index, di mana itu untuk mengukur kualitas pemisahan antar klaster. Sehingga DBI ini adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas klaster dalam hal keterpisahan dan kepadatan klaster. Sehingga ini maksudnya untuk
memisahkan dari klaster satu ke klaster yang lain, nilainya semakin kecil nilai di BI, maka dari semakin bagus clustering yang udah dilaksanakan. Di sini saya sudah melakukannya pada nilai K sama dengan 2 hingga ke 8, di mana pada K sama dengan 4 ini didapatkan nilai DBE terkecil yaitu 0,458 sehingga sesuai dengan hasil metode ELBO tadi bahwa pada klaster keempat merupakan pemilihan clustering yang terbaik. Berikut adalah tampilan dari hasil klaster 4 ini, di mana pada klaster 0 yang dilihat dari grafik ini berwarna biru memiliki kecenderungan pada atribut SR high floor dan SR creep itu presentasinya tinggi. Kemudian pada klaster yang pertama, klaster 1 yang berwarna hijau, di sini pada bagian SR high floor-nya tinggi juga, dan pada SR twin bed-nya juga tinggi, tetapi di bagian room night dan juga person room-nya cenderung seimbang. Kemudian pada klaster 2 yang ada di grafik ini dengan warna hijau muda, menunjukkan pelanggan dengan penggunaan cukup tinggi pada fasilitas SR High Floor dan SR King Size Bed. Kemudian pada klaster yang terakhir yang berwarna merah, pola konsumsinya cenderung menggunakan fasilitas SR High Floor, SR King Size Bed, terusan SR Away Floor Elevator, dan yang terakhir SR Quit Room, sehingga hasil dari scatter plot yang sudah saya buat ini, pada klaster 0 kecenderungannya nilai dari SR room naik-naik dan person naiknya yaitu rendah. Kemudian klaster 1 berwarna hijau ini nilai dari pelanggan room naiknya tinggi, tetapi pada person naiknya rendah, sehingga menunjukkan pelanggan pada klaster ini merupakan pelanggan yang sudah lama menggunakan layanan ini dan juga membutuhkan fasilitas kamar yang memiliki kriteria khusus. Kemudian pada klaster kedua yang berwarna hijau muda terdiri dari room night dan person night-nya seimbang dan menggunakan fasilitas yang lain secara standar. Kemudian yang ketiga yaitu klaster yang merah menunjukkan pelanggan dengan room night dan person night-nya lumayan tinggi, di mana fasilitas yang diinginkan oleh pelanggan ini lumayan banyak sehingga bisa menjadi potensi untuk menjadi pelanggan prioritas. Kesimpulan dari penelitian saya ini ada 3. Yang pertama, dengan penerapan algoritma Cummings clustering ini, berhasil melakukan segmentasi pelanggan di hotel di Lisbon, Portugal secara optimal, yaitu mendapatkan 4 klaster. Kemudian yang kedua, karakter tiap klasternya sudah dijelaskan pada hasil deployment tadi. Kemudian yang ketiga, pemahaman yang dalam dapat membantu membedakan karakteristik segmentasi pelanggan sehingga dapat memberikan penyusunan strategi pemasaran yang lebih efektif seperti menawarkan fasilitas kamar sesuai preferensi masing-masing segmen. Kemudian memberikan promosi khusus pada pelanggan yang memiliki fitur loyalitas, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas layanan sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap kelompok pelanggan atau segmen tadi. Saran yang saya berikan untuk pada penelitian ini yang ada 4. Yang pertama, pemanfaatan hasil segmentasi pelanggan secara efektif. Kedua, peningkatan kualitas layanan menyeluruh. Ketiga, pengembangan loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir, evaluasi dan peningkatan berkelanjutan.
Sekian paparan saya pada kesempatan kali ini. Untuk link YouTube-nya nanti menyusul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.